soal pekerjaan di luar jam kerja itu bisa di SP melanggar hukum. Bisa di SP itu. Iya, bosnya melanggar hukum gitu. Itu coba kalau di sini nggak balas, awas lu. Sambat, salam bangsat buat para penyeduh yang ngaku sudah pernah jadi champ dan tidak mau pernah turun lomba lagi. Sertifikat kemenangan Anda harus terus diperbaharui, guys. Ingat, perkembangan industri kopi terus update dan di atas bumi masih ada langit. Respect dong sesama penyeduh, jangan cuma bisa nyinyir di belakang dan gak suka kelihatannya yang lain jadi champ juga. Bangsat. Bangsat. Mana Mini Podcast. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Mana Mini Podcast bersama saya Noris dan Eko Didi, dan sekarang ini kita sudah berkeliling berapa tempat ya Pak? Berarti sekarang episode 11, berarti kita 11 ya. Tempat kedai kopi yang ada di Kabupaten Cirebon. Tetap di Kabupaten. Tetap di Kabupaten, still on Kabupaten Cirebon. Ternyata banyak loh kedai-kedai di kabupaten ya. Banyak banget. Kita udah 11 nih ya. Dan sebenarnya kita udah punya waiting list lagi kan. Ada dua lah, ada dua ya, minimalnya dua lah, ada dua. Karena udah ada dua materi bakal kita bahas ke depannya walaupun Ya, bulan puasa ya Pak ya. Bulan Ramadan iya. Kalau minum kopi di bulan puasa itu gimana sih Pak? Minum Safe kopi gak sih? di bulan puasa ya nggak apa-apa, minum dari gelas normal. Iya maksudnya untuk kesehatan aman, gimana sih? Aman ya. Aman. Kopi dan lain sebagainya juga aman. Nggak ada pindah ini aja, pindah makan, pindah minum aja ya. Oke. Cuman memang dalam beberapa hal orang yang punya GERD gitu, asam lambung, kayak segala macam ya memang nggak minum kopi pun katanya dengan puasa itu kan Bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan gitu kan. Ya inilah apa namanya diatur jadwalnya habis taraweh menjelang sahur gitu. Oke, tapi justru coffee shop ketika bulan Ramadan tambah rame ya? Tambah rame, betul. Ya, tambah rame ya? Asli. Itu percayalah teman-teman owner coffee shop ketika bulan puasa datang itu cuan. Asli. Cuannya dulu bulan puasa tuh udah asli cuan. By the way, kita sekarang lagi ada di Pleret guys. Kita ada di belakang pasar Pasalaran atau alias pasar Pleret yang baru. Dan gue sebagai pekerja yang bertempat di Pleret, dan gue sudah mendengar nama coffee shop ini dari lama. Cuma gue masih belum tahu di mana. Ternyata ini adalah Natura Coffee Shop. Pas banget di belakang pasar Pleret. Jadi katanya coffee shop ini termasuk coffee shop legend ya? Legend lah Coffee Natura nih. Dulu saya masih kerja kantoran dulu. Kebetulan kan dari arah barat sana. Kalau pulang tuh pasti lewat sini. Oke. 2017 Pak. 2017 itu sebelumnya udah ada, tapi saya baru ke Natura ini 2017. Oke. Pada saat itu saya mau mention nih barista-baristanya nih. Siapa aja tuh Pak? Waktu kesini tuh masih ada Debbie ngebar di sini. Terus ada Oh, di sini. di sini. Halo Bapak Mana yang sekarang ya. Terus dulu di handphone saya Natura. Natura. Ketika Sekarang pindah ke Mono jadi Manao. Sampai ke Deben. Deben tuh yang di Kraton. Kopi Kraton, kemudian katanya resign Deben dari Kraton mau nyalek, nggak tahu mau jadi apa, kali dia mau nyalonin bupati apa mau jadi pegawai BUMN kamu Ben. Udah pokoknya itu 2017 ini Om Ibnu kebetulan sekarang dipegang oleh adiknya Om Guntur. Kita di sini ini nuansanya masih nuansa yang lama, betul sekali. Berarti masih kayak Natura Coffee yang original seperti yang kita kenal ya. OG banget ini, masih OG. Ya, cuma saya kehilangan satu figura di situ. Oke. Mungkin sedikit gambar ini temboknya bisa kita katakan industrial. Dan banyak lukisan, banyak figura-figura foto dari tokoh-tokoh internasional kayak Albert Einstein dan juga lukisan keren lainnya. Ada Nyi Roro Kidul naik kuda. Dan mungkin kalau untuk urusan beansnya jago ya di sini ya. Karena roastery sendiri juga kan. Roasting sendiri dari dulu Om Ibnu. Dari dulu. Dari dulu ngerosting sendiri. Sempet jadi judge di MBL. Oh seriusan? Serius. Waktu MBL ketiga kemarin jadi judge kemarin tuh. Ya sekarang Om Ibnunya pindah kuadran.
Pindah ke Wadra. Menjadi anak korporat. Jadi ceritanya kemarin pagi ya gue dapat DM dari seorang anak Bitreds namanya Barus. Dan gue tuh sedikit hafal tentang habitnya dia. Bangun subuh tuh Masya Allah. Dia nggak pernah. Dia nggak tahu Masya Allah. Iya. Dia non Muslim, tapi tahu sih. Jadi secara habit si Barus ini nggak mungkin bangun atau ngechat orang ketika subuh. Subuh ya. Kecuali abis nonton bola. Betul. Ya kan. Tiba-tiba dia nanya, kok lu punya M-Banking nggak? Oke, satu itu. Terus kedua gue nanya buat apa? Pinjem itu dong buat top up OVO 450.000 dan nanti di jam 10 balikin. Oke, gue punya pengalaman seperti itu sama sebelumnya Azil. Ya Azil ya kan betul. pernah, kan? Azil betul. Kalau sama Azil gue hampir kena itu. Udah hampir kena. Hampir kena, cuma mungkin waktu itu gue ngelihatnya Azil itu lagi di jam sibuk ke gue nih Pak. Jadi istilahnya gue nggak sempet cek nomor ke get kontak dulu. Nah tapi kalau untuk kasusnya Barus, gue cek dulu di get kontak dan faktanya emang itu penipu sialan sih. Dan gue heran kok Barus kan agak lumayan aware masalah keamanan digital ya. Betul. Tapi kok bisa kena gitu. Nah, itu. Dan yang paling brengseknya apa coba? Si hacker ini udah ngerubah email dan pakai keamanan 2 faktor autentikasi. Yang artinya ketika kita pengen login lagi itu harus mencantumkan kode-kode yang diberikan. Dan ini nggak bisa ditembus oleh sembarang orang. Secara keamanan berarti autentik kodenya itu masuk ke nomor email yang dia masukin. Bisa email, bisa lewat aplikasi atau bisa lewat SMS. Itu dia. Jadi istilahnya ketika akun media sosial lu udah pakai itu faktor authentication, itu nggak bisa sembarang orang betul. Nggak bisa sembarang orang untuk login. Betul. Karena harus ada kode tersebut. Betul. Nah kan terus baru bilang kok ini jadi gimana? Gua saranin udah report akun aja. Oke. Istilahnya daripada data dipakai enggak mending di report masalah aja. Oke. Gua udah report sih. Report akunnya si Barus dan perkembangannya ada 2 orang yang udah kena. Oh iya, si 2 orang. Wangcur, 1 Wangcur, 1 omnya ya? 1 omnya. Iya. Kalau Wangcur ya mungkin dia lagi baik hati, lagi sedekah habis CP mungkin ya. Jadi udah nggak mikir Habis lagi. disayang sama Lord Zeus kali ya. Oke. Dan memang mungkin Barus gitu ya, yang minta ke Wanda tuh Barus. Jadi udah nggak mungkin special person gitu. Iyalah gitu. Emang ngeri circle-nya Barus tuh gitu. Dan yang uniknya tuh dia itu menyapa dengan kebanyakan nama panggilan yang memang kita biasa pakai gitu. Ada beberapa memang yang enggak gitu. Kayak ke Ugi. Dia panggilnya Ug. Untuk panggilannya Barus ke Ugi. Ug. Kalau saya kan panggilnya Gi. Iya. Kalau Gi gitu dia mah Ug. Nah yang anehnya ke Abong. Apa tuh? Manggilnya Fer. Fer, namanya kan Abong Ferdian. Iya. Fer, nah, udah aneh kan ini, udah aneh. Terus ada lagi ke Bayu, dia manggilnya Yu. Padahal kalau Barus dan saya manggil ke Bayu itu Uyab, Yap, kayak gitu, dibalik gitu. Nah kalau ngomongin masalah Ugi, Ugi itu untungnya dia ngeliat story saya dulu Pak. Oh gitu. Jadi kan saya share di Twitter, Instagram Story sama WA Story dan untungnya alhamdulillah Ugi tuh ngeliat itu dulu. Ngeliat dulu. Jadi udah tahu nih kebuka gitu ya. Nah, beberapa sip, thank you. Ini apa namanya? Itu V60 Ice Gligir. Gligir. Ice Gligir. Kita cobain, ini ada signature dari Natura nih, Gligir. V60 ada Gligir, nggak tahu Gligirnya apa, kita cobain nanti ya. Lanjut Pak, jadi semalam saya sempat ketemu gitu kan. Jadi, terus gimana pertanggungjawaban kamu nih sama 2 orang yang udah transfer itu gitu kan. Dia udah disclaimer, itu bukan saya. Asik. Itu bukan tapi saya, gitu. emang bener sih. 1.350.000 totalnya. 1,3 2 orang. Iya, 2 orang. Berarti satunya nggak cuma 450.000 dong? Iya. Nah, yang anehnya itu yang ke omnya itu katanya dia manggilnya tuh Mas ke omnya tuh. Mas. Dia percaya aja, nggak tahu omnya, nggak tahu, pokoknya dia bilang saudaranya. Sedangkan Barus manggilnya tuh Anes gitu kan. Oke. Anes kan. Anes kamu ini. Enggak, udah ditransfer 850.000. Kalau Wanda 450. Saya tanyain, Cur, gimana Cur? 450 ikhlas kan saya mah. Asik, keren. Memang kadang sedekah itu harus dipaksa. Betul. Harus ditipu.
Sedekah itu harus ditipu, guys. Dalam kasusnya Wanda harus ditipu, harus Bukan nipu dipaksa Wanda. Ya, harus nipu Wanda baru bisa keluar sedekah. Iya, tapi mungkin ini agak sedikit ini aja kali, agak sedikit informasi buat teman-teman yang punya media sosial. Jangan lupa pakai 2 faktor autentikasi. Karena apa? Karena kalau cuma dengan password aja itu bisa bobol. Itu paling penting 2 faktor autentikasi. Gimana caranya, kamu dengan googling aja, gampang sih. Jadi nanti kamu ini bakal mendownload aplikasi Google Authenticator. Nanti di sana ada beberapa cara supaya lu bisa ngamanin akun media sosial, email, atau akun apapun itu dengan Google Authenticator. Gue baru uninstall lagi Authenticator. Oh, jangan, Pak. Aduh, harus install lagi ya. Install lagi. Jadi mau lu di private account itu sebenarnya private itu tidak menjamin. Karena private itu cuma hanya sebatas orang asing itu nggak bisa ngeliat akun kita. Bukan sama keamanan interface-nya doang yang nggak bisa dilihat. Interface-nya doang yang nggak bisa dilihat. Tapi kalau email, password itu masih bisa lihat. Masih bisa. Kan dipakai 2 faktor authentication. Menjelang puasa nih, Pak. Apa itu? Menjelang puasa kan biasa lagi selalu banyak isu yang muncul nih. Jadi sebelum puasa tuh kita tuh bukannya harus meningkatkan ibadah dan mempersiapkan untuk bulan puasa, tapi meningkatkan kesabaran meningkatkan kesabaran, logika kita diuji gitu kan. Ini MUI Bekasi katanya minta para pedagang jangan jualan di siang hari gitu. Pedagang makanan. Kayak Twitternya siapa ya? Denny Siregar itu sempat nge-tweet seperti ini sebentar. Gua cari dulu. Jadi itu berulang terus nih begini-begini tuh. Jadi kalau nggak salah si Denny Siregar ini sempat nge-tweet mana ya? Apa hilang tweetnya? Ya kalau misalkan ditutup, dia kan mata pencarian, Pak ya. Itu dia. Mata pencaharian orang itu, misalkan ya hanya di situ satu-satunya, gimana mau makan gitu. Terus gini loh, istilahnya kan yang namanya warung makan kan bisa disambangi oleh siapa aja. Iya betul. Oleh kita kan nggak semuanya umat orang muslim kah, umat non muslim bahkan perempuan kan misalkan lagi halangan bisa-bisa aja. Bisa makan. Untuk anak-anak kos gimana coba? Anak-anak kos. Terus ibu-ibu yang nggak sempat masak mungkin beli makanan gitu. Itu dia. Ya mungkin clue-nya gini di CMU itu mungkin jangan buka siang tapi menjelang waktu maghrib baru boleh buka, mungkin tetap aja enggak lah menurut saya sih ya. Enggak lah. Jadi, ada kadang MUI kan yang nggak cuma ngurusin ibadah juga itu kan, kita juga ngurusin sosial dan ekonomi juga. Apakah mungkin gara-gara sertifikasi halalnya dipindahkan ke Kementerian Agama? Nggak ada cuan. Nggak ada cuan. MUI kan ya berkhidmat pada umat kan sebetulnya kan. Umat dalam hal ini kan kalau MUI kan fokus ke umat muslim kan gitu. Jadi kan tapi di samping umat muslim juga ya di dalam umat muslim juga kan ada yang tidak berpuasa gitu. Itu dia. Jadi ini gue baru ketemu tweetnya Denny Siregar. Dia tuh bilang gini, "Saya puasa, kalau kalian mau makan silakan aja. Justru waktu aku menahan nafsu pahalaku bertambah." Nah, itu betul. Itu model puasa orang beriman. Betul. Nah, itu Denny Siregar agak bener nih di sini. Nah terus saya setuju nih di sini. Saya puasa, awas ya kalau kalian menggoda dengan makan siang-siang, ku pecahkan kepala kau. Itu model puasa kadal. Puasa kadal. Tapi bener ya? Oke, kadal itu agak sarkas itu. Kadal maksudnya kadal yang sono, kadrun nantinya jatuhnya. Kalau kadrun tuh keras biasanya gitu. Tapi kan ini tetap aja dia orangnya nge-troll begitu aja. Secara analogi bisa kita terima lah. Ya. Walaupun agak nge-troll sebelah gitu. Tapi kan istilahnya bener, kalau orang-orang yang beriman ya bener-bener aja beriman. Ya. Mau lu godaan ada cewek seksi kayak ada apapun itulah makanan atau yang apa paling gitu. niatnya gue puasa kok. Iya, artinya kan udah gede juga, masa urusan ada orang makan lewat rumah makan aja kegoda sih gitu. Itu dia, cuma ya kan pas bulan puasa itu banyak orang-orang yang mendadak punya penyakit Alzheimer, lupa iya. Jadi apalagi kalau lewat SOYN. Nah itu dia. Katanya nggak tahu kenapa kendaraannya kok parkir kok masuk gitu. Nah ingetnya malah pas sudah seger. Sudah kenyang. Misal gitu. Ada satu ini yang dulu yang saya selalu doktrin pada diri saya sendiri tuh kalau puasa tuh gini. Kalau sampai batal 1 hari itu pasti saya jamin puasanya nggak cuma batal sehari, pasti nambah. Pasti 2 kalau nggak 3 hari. 2 hari, 3 hari bahkan. Kalau misalnya sekuat-kuat iman paling 2 hari. Betul. Nah, tapi ketika kita berusaha untuk jaga terus bisa full. Tapi udah katakan tinggal 5 hari lagi kita batal, tenang 5 hari lagi ini kebablas lah bisa.
kita batalin satu hari di situ. Yang sisa 4 hari insya Allah akan ada batal lagi. Itu doktrin saya gitu, pokoknya jangan batal. Kalau udah batal sekali, ya udah nambah nanti. Dan biasanya tuh orang-orang kayak gitu tuh puasa hari pertama tuh berat sekali. Cuma kalau saya puasa hari pertama justru lancar, Pak. Lancar. Ya ini mah Anda orang yang benar berpuasa. Yang saya bilangnya tadi yang untuk batal itu puasa hari pertama berat sekali. Berat banget. Hari kedua, hari ketiganya enteng. Oke, Pak, kita stop dulu karena pengen ada azan dulu. Jadi Pak, buat orang-orang yang menghadapi bulan puasa nih ya, ada katanya sih hari pertama itu berat. Hari kedua dan seterusnya itu nggak berat, soalnya nggak puasa. Hari pertama doang. Jadi hari pertama cuma formalitas aja ya. Hari pertama tuh berat. Kayak semacam opening ceremony. Iya. Pengen ngerasain jari takjil. Iya, betul. Pengen ngerasain buka. Sahur. Gitu kan. Oke. Hari kedua, ketiga dan seterusnya nggak berat. Karena semoga iman lo kuat deh guys kalau yang kayak gitu. Siap-siap lah kita mau puasa. Kita belum tentu ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Itu dia ya. Baru banyak ibadah lah. Baru banyak ibadah aja, apalagi ampunan dan pahalanya besar banget. Besar banget ya. Jadi selamat bulan Ramadan 1433 Hijriah. Ya, selamat menaikkan nanti ya. Satgasnya ikut-ikutan data. Apapun ada kegiatan apapun masuk Satgas itu. Jadi ada satu pernyataan dari juru bicara Satgas COVID-19, ada Wiko Adi Sasmito yang mengatakan kalau buka puasa bersama sebaiknya dijaga jaraknya yang cukup dan tidak usah berbicara ketika makan. Emang benar? Masa makan? Ya sunnah kan, sunnahnya nggak boleh ngomong. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan supaya kita betul-betul bersih dan sehat. Oke. Jadi kalau kita bisa ngambil conclusionnya adalah juru Satgas ini bilang kalau ternyata ketika lu buka bersama ya udah lu nggak usah berlama-lama di resto. Seperlunya aja, makan selesai udah langsung cabut. Keluar, ngobrolnya di luar aja. Oh gitu, sama aja bohong gitu kan, ngobrolnya di luar. Momennya nggak dapet. Iya. Iya, coba. Kira-kira buka bersama itu kan emang jarang. Kalau buka puasa bersama itu kan biasanya dibuat sebuah momen. Nggak mungkin kayak makan biasa mah hari-hari biasa. Kita buka puasa tuh spesial gitu kan. Karena kita ngepick di mana nih kita buka puasa di mana gitu kan. Siapa yang mau diajak ngobrol itu dia. gitu. Apalagi ketika bulan Ramadan itu banyak momen-momen yang tidak bisa tergantikan. Misalkan reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah, reuni arisan ini, komunitas. Jadi istilahnya hampir selama 25 hari selama bulan Ramadan buka bersama di luar semua ya, dengan anggota yang berbeda-beda. Iya, betul. Belum keluarga besar. Keluarga besar dari ibu. Keluarga besar dari bapak. Dari suami atau dari istri gitu kan, dari ada aja undangan-undangan kayak gitu tuh. Banyak misalkan dari bos dulu. Bos ngadain open house gitu kan. Buka puasa bersama dan sebagainya. Jadi gitu. kalau boleh saran ke Satgas, daripada Satgas ini menyarankan untuk tidak boleh ngobrol selama bulan puasa, lebih baik menyarankan jagalah dompetnya ketika bulan Ramadan. Itu lebih masuk akal. Iya, karena pengeluarannya bakal 2 sampai 4 kali lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Tapi ya nanti roda perekonomian katanya kurang gitu ya Satgasnya. Tapi kalau misalkan dari semua larangan yang disampaikan sama Satgas kayak menjaga jarak, terus dilarang bicara ketika makan, mencuci tangan, itu sebetulnya Satgas itu hanya ingin menjelaskan bahwa adab makan menurut Rasulullah. Bener banget. Jadi kalau bener kata orang-orang Satgas. Kalau makan itu nggak boleh sambil ngobrol. Bolehnya sambil lihat YouTube. Itu aneh banget. Habit sekarang gitu nggak sih? Sambil makan tuh lihat YouTube. Sambil lihat podcastnya Om Ded. Kan kayak gitu kan. Nah, terus cuci tangan, mungkin ya makan dengan tangan kanan. Iya, mungkin gitu. istilahnya ingin mengedukasi lagi tentang gimana sih caranya makan yang baik dan benar menurut Rasulullah. Betul. Nah, di lain sisi tata cara kita buka diatur. Tapi di lain sisi nih beberapa event-event katanya sudah boleh untuk diselenggarakan. Pak Sandiaga Uno ini bilang kalau ternyata konser musik udah bisa jalan. Bahkan panduan MICE-nya udah keluar kan. Udah keluar lagi. MICE jadi itu kan Meeting Incentive
convention dan exhibition. Ya, jadi intinya ketika berkaca pada pagelaran GP Mandalika kemarin, ini ternyata berimbas lumayan banyak. Kayak seperti Prambanan Jazz nanti terus juga kayak apa lagi ya, Justin Bieber ya udah rilis. Iya. Walaupun banyak yang protes, kenapa nggak di GPK aja sih, kenapa di Stadion Madia? Stadion Madia betul. Dan banyak yang ditipu jutaan. Itu dia. Terus gitu. Apa lagi ya? Istilahnya konser-konser kayak Isyana yang di Bogor. Yang outdoor itu kemarin outdoor, ya? Iya. Itu. Dan akhirnya ini sangat berdampak sekali untuk anak-anak event yang akhirnya bisa event lagi. Yeah. Event lagi walaupun dengan progres yang sangat ketat, betul. Jadi berita bagus buat teman-teman yang suka datang ke konser dan berita bagus buat teman-teman yang IO yang suka menyelenggarakan acara-acara seperti itu. Buat band, buat MC, guys. Ya, itu. Cuan lagi guys. Presiden tuh kemarin sempat marah besar. Kenapa tuh? Sama kelembagaan, kementerian, kepala daerah juga gara-gara produk UMKM-nya nggak di-up. Jadi nggak masuk di setiap pembelanjaan pemerintahan ya. Jadi bisa dibilang ini salah satu statement Pak Jokowi yang menurut saya sih agak lumayan keras. Karena kan Pak Jokowi ini orang Jawa. Betul. Orang Jawa itu selalu menjaga tutur katanya. Betul. Dan ketika dia sudah mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas, itu artinya marah besar. Marah besar. Jadi betul. Pak Jokowi ini sebut bodoh karena anggarannya dipakai untuk beli barang impor. Jadi Pak Jokowi itu berstatement, sedih saya belinya barang-barang impor semua. Kita diam. Tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi, kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan, nggak bisa. Jadi bisa dibilang ini ada terkaitnya sama barang-barang impor yang bikin Pak Jokowi agak lumayan kesel. Di antaranya seragam aparat negara kayak TNI Polri, alat kesehatan. Itu aneh loh Pak, sorry, itu TNI Polri padahal yang saya tahu seragam angkatan bersenjata Amerika itu pesannya di Solo, Sritek, serius, soalnya saya tahu waktu dulu ada exhibition Sritek Solo itu bikin pameran, dia kan pabrik tekstil ya, ada satu manekin di situnya tuh US Army. Ya, US Army. Dipesan malah Indonesia keluar negeri. Ini menurut artikel yang gue ambil dari Asumsi ya. Seragam TNI Polri, alat kesehatan, terus juga alat pertanian, traktor tuh aneh banget itu. Alat tulis, sampai laptop, kertas, pulpen, bangku, dan juga impor barang-barang keamanan kayak CCTV. Alat tulis loh. Kalau yang berbau teknologi kayak alat keamanan, laptop, komputer, alat kesehatan mungkin ada sebagian barang yang ada beberapa lah yang nggak ada di Indonesia, diproduksi Indonesia. Itu sangat wajar ketika kita impor. Ya. Tapi kalau untuk seragam, alat tulis, pertanian ini ngaco sih. Iya, orang pertanian aja nih di beberapa daerah di Jawa itu sudah membuat modifikasi sendiri. Nah, itu kayak dia. membuat bukan pembuat ya. Yang untuk pematang sawah itu biasa kan kita pacul gitu biar lebih efisien dan efektif, dia pakai alat dimodifikasi. Nah, itu dia. Ada sebetulnya kayak gitu, harus keluar gitu. Terus alat tulis alat tulis apa yang diproduksi di luar negeri itu? Ya kalau di artikel sih bilangnya kayak pensil, kertas, pulpen, bangku, kursi sampai dengan laptop. Aduh, kacau. Jadi kalau kata Pak Jokowi ini sedih saya belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu 526 triliun rupiah. Kalau untuk daerahnya 535 triliun rupiah. Tapi sayangnya dibeli barang-barang impor. Barang-barang impor. Mungkin karena LP lembaga pengadaan yang LPSE itu atau apa itu mungkin kode barangnya tidak ada yang untuk UMKM kita. Jadi mungkin mulai sekarang mau di entry. Mungkin lebih ke inventarisir barang ya. Emang nggak di pemerintahan, nggak di kantor yang namanya inventarisir agak lumayan kacau ya? Kacau memang ya, kode akunnya dibuatkan, inventaris mulai dari barang bergerak, tidak bergerak, barangnya. Ini kertas harus segini ini. Nah, itu mungkin di sekarang mulai diinventarisir. UMKM Indonesia yang lokal mana yang bisa masuk, di list lah, masukin buatkan kode akunnya, jadi kita bisa pilih. Berarti coffee shop bisa masuk dong? Ya kan coffee shop ini kan para pelaku UKM kan? Iya, tapi ya kebutuhannya apa kalau coffee shop pemerintah? Ya barangkali meeting di
di coffee shop Oh iya, daripada bisa. bolos di jam 10 siang. Mending sekali maksudnya ke Anggaran. Ya udah, mainkan aja pala gitu. Gue habis pulang dari Jakarta kemarin dan kabarnya gitu ada di jalan tol nih buat pengendara yang mengendarai kendaraannya lebih dari 120 km per jam itu akan dikenakan ditilang, melalui e-tilang. Nah, beberapa poinnya nih, yang pertama, e-tilang itu kan berarti pakai kamera CCTV ya. Iya, Nah, berarti kan kamera CCTV itu kan tidak tidak sepanjang area tol, paling di beberapa titik aja kan. Iya, terutama Beberapa titik. di daerah Cikampek sama Jakarta Pusat Nah, ya. di Sama daerah Jakarta situ. dan sekitarnya. Yang pertama itu di beberapa tempat aja, dan biasanya ada pemberitahuan di depan, ada kamera lalu lintas misalkan gitu. Namanya tuh speed gun. Nah, speed gun. Nah, kemudian kedua, mungkin untuk beberapa ruas tol bisa dikebut sampai 120 km. Tapi ketika masuk Cikampek dan sebagainya itu agak sulit, Pak. Oke. Karena memang kepadatannya juga Luar biasa. luar biasa. Kemarin saya itu berangkat dari Cirebon jam 1:30 pagi. Oke. 1:30 pagi, mandek di Karawang. Oh, Karawang. Udah lewat, udah masuk Cikampek ya. Karawang sampai sebelum jembatan tol MBZ. Muhammad bin Zain itu 1 jam, Pak, stuck. Stuck 1 jam. Stuck 1 jam dan itu lewat. Itu 1:30 pagi ya? 1:30 pagi. Berarti nyampe Karawang itu bisa 3:30. Saya Ya. 3:30 saya nggak kuat, tidur saya di pinggir jalan, tidur baru nyampe ke Jakarta ke rumah itu 5:30. 5:30. Nah, baliknya yang lucu baliknya itu dari arah Jakarta ke Cirebon itu lancar. Tapi dari Jawa ke Jakarta macetnya sampai ke pintu tol Sadang. Wih, Ke panjang. arah Purbalenyi. Panjang banget Gila. itu berarti. Itu berarti kurang lebih 20 km. Wah, panjang banget. berarti. Serius, sampai saya pas kan kebetulan keluar dari mau makan dulu di Ciganea. Iya. Di pintu tol Jatiluhur, otomatis saya masuk Purbalenyi kan. Nah, di pintu tol Kalihurip itu saya sampai pepet kanan, ada mobil yang lagi baru keluar macet kan. Saya buka kaca. Mas, ambil kanan terus. Ini macet panjang, soalnya di kanan nanti Mas dapat kontraflow. Jadi di kilometer sekian tuh di kontraflow. Oke. Buat memecah ini. Oke. Kontraflow. Kalau ke kiri nggak akan kebagian Ya. gitu. Nah, ini penyebabnya apa, Pak? Itu ada pembangunan di bahu jalan, kayaknya mau dilebarin lagi gitu. Oh. Jadi setiap tahun tuh selalu ada yang Selalu ada pelebaran udah gitu kemarin selesai jembatan layang itu macetnya minta ampun. Sekarang jembatan layang sudah beroperasi, ada lagi yang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita responsifnya pada kemacetan kendaraan yang nggak akan ada ujungnya, karena kendaraan terus diproduksi kan. Harus menciptakan model transportasi baru ya? Iya, model transportasi Apakah baru. itu gara-gara atau pengaturan. gara-gara masalah itu mode kereta cepat itu diadakan? Iya, lebih ke proyek lah itu mah. Tahu. Iya, jadi ceritanya Korlantas Polri bersama Jasa Marga ini akan menerapkan tilang elektronik. Jadi buat lu yang kecepatannya di atas batas kewajaran akan mendapatkan surat cinta dari Korlantas. Iya, nanti Kalau dikirimin. tol dalam kota 80 km, kalau tol luar kota itu sekitar 100 km. Iya. Cuma biasanya emang saster sekitar segitu kali ya. Yang 120 itu biasanya mobil-mobil yang Ya, iseng aja. Avanza juga bisa dikebut di atas 120 sampai 140 juga bisa. Cuma kan jarang. Jarang. Paling itu cepet-cepetnya 110 ya, Pak? Apalagi kalau saya kebanyakan sama keluarga. Jadi kan ketika bareng sama temen juga kan style bawa mobil keluarganya tetap dipakai gitu Oh, kan. oke, Jadi oke. maksudnya 100, ketika 120 tuh udah istighfar aja, astagfirullahaladzim udah tak lepas lagi tuh. Gas tuh turun. Apakah gitu. harus kayak mobil Kijang zaman dulu ketika sudah mencapai batas kecepatan tertentu dia akan muncul alarm tit. Harusnya gitu tuh, harusnya gitu. Ada tuh Kijang. Harusnya gitu. Zaman dulu gitu. Bisa seperti itu harusnya ketika masuk ini tuh. Cuma kan susah ya karena pabrikan kan pasti pengen make it simple ya. Pengen performa, menunjukkan performa I yang see. tinggi gitu. Kayak misalkan cruiser juga kan bisa dipakai di jalan tol ketika sudah menginjak 80 kilo baru bisa kita lepas gas. Will Smith Wah, ini yang di mendunia. Piala Oscar kemarin yang sempat menjadi perbincangan hangat karena kan
Will Smith itu menampar keras Chris Rock di panggung Oscar 2022 karena nggak terima sama ucapan Chris Rock yang mengejek istrinya Will Smith yang istilahnya itu sarkas dia bilangnya sarkasme terkait penyakit yang diderita oleh istrinya Will Smith. Iya. Balik lagi ya, dengan segala macam bentuk jokes yang ada, istilahnya untuk ngedis orang yang punya penyakit itu enggak. Ya, enggak banget. Kecuali dengan izin. Ya, betul. Dan bukan di acara yang menghadirkan banyak penonton. Iya, menurut kalau memang sudah dapat izin mah is okay sih kalau misalkan kayak yang saya tahu ya, teman-teman komika itu kan kalau misalkan ngerosting gitu, ngerosting siapapun orang siapapun itu dengan dark joke atau dengan apapun itu harus sudah izin. Saya akan bahas soal ini gitu kan. Oke. Jadi ketersinggungan itu diterima, Pak. Bukan saya ngasih ketersinggungan ke Bapak. Karena ada izin. Betul. Kalau misalkan si Chris Rock, kalau misalkan ketersinggungan itu diberikan oleh Chris Rock, semua orang yang ada di situ akan merasa tersinggung. Tapi kenyataannya tidak kan? Yang tersinggung itu hanya Will Smith dan mungkin Jada Pinkett Smith-nya, gitu kan. Jadi artinya ketersinggungan itu diterima. Saya menerima omongan dia, saya terima sebagai sebuah ketersinggungan gitu. Tapi orang lain enggak gitu, karena memang nggak relate joke-nya sama saya gitu. Dia kan cuman bilang, Jada, I can hardly wait G.I. Jane 2 gitu kan. Saya udah nggak tahan nih nunggu film G.I. Jane 2. G.I. Jane 2 tuh filmnya Demi Moore dulu, yang buat dia jadi tentara. Satu-satunya tentara yang cewek di kesatuannya dan dibotak gitu kan, G.I. Jane. Jadi kan konteksnya kan ke botaknya, padahal botak itu karena sesuatu kan, Pak? Ya karena penyakit ini, karena ada penyakit namanya alopecia. Alopecia. Ini adalah gangguan autoimun penyebab kebotakan istri dari Will Smith ya. Dari bininya Will Smith. Jadi ini bisa dibilang adalah satu permasalahan atau gangguan autoimun yang umum yang menyebabkan kerontokan rambut secara cepat. Bahkan bukan cuma rontokan rambut, Pak. Bisa aja ada di kepala kulit, alis, bulu mata, wajah, dan bukan bagian tubuh lainnya. Bukan cuma rambut ya. Dan sebagian besar terjadi di usia sebelum 30 tahun. Oh gitu. Nah, untuk obatnya tuh belum ada. Obatnya belum ada. Cuma untuk untuk mempercepat pertumbuhan rambutnya kembali itu ada. Jadi dia memilih untuk mempelontosin rambutnya gitu kan. Dan anaknya juga dipelontosin. Speknya tuh. Iya gitu. Jadi ya kalau saya nih ya melihat sebuah kejadian itu sebagai sebuah seorang suami, di mana-mana nggak ada satu orang pun suami yang terima istrinya dilecehkan. Iyalah, apalagi even ya apapun itu gitu ya. Ini harga diri anak dan istri saya itu harga diri saya. Nah itu gitu dia. Kan? Apalagi ini kan di satu acara akademi. Besar Oscar 2022 yang kita tahu skalanya internasional dan pasti semua mata dari segala penjuru dunia tertuju sama ini. Betul. Nah cuma ada yang bilang ini adalah salah satu trik untuk menaikkan pamor Oscar. Karena dari tahun ke tahun Oscar ini terus menurun pendapatannya. Tapi kalau persetan dengan pamor atau apapun itu, tapi yang paling penting adalah jokes dengan mengatakan penyakit orang lain itu gagal. Itu salah. Itu keterlaluan. Si Will Smith itu kan akhirnya kan ketika dia mendapatkan Oscar untuk King Richard, film King Richard itu, dan itu dari sekian puluh mungkin ratusan filmnya dia baru dapat Oscar di situ. Dan itu berpotensi untuk dibalikin. Betul. Dia bilang kan, saya itu sering menerima bulian, hal-hal yang tidak pantas saya dengar itu untuk saya ketika saya sudah seperti ini gitu, dan saya harus menerima itu semua. Dan dia mengutip omongannya Denzel di akademi itu. Denzel katanya sebelum saya naik ke sini ngomong ke saya, katanya hati-hati Will Smith, ketika kamu sudah di atas itu biasanya setan tuh datang di situ. Katanya gitu. Godaan tuh ketika di atas. Jadi kalau kata pepatah, semakin tinggi pohon itu semakin kencang anginnya. Ketika kita bawa mobil kencang, itu kita pegang setir harus benar-benar. Ketika goyang sedikit jatuh, kebalikan gitu kan. Ya betul. Jadi terlepas dari itu semuanya, saya sih melihat ini entah persetan dengan teori-teori komedi yang segala macam, mau dark joke mau segala macam, itu kalau memang itu tanpa persetujuan si yang bersangkutan itu
sama sekali bahaya. Tidak bisa Tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa apapun itu alasannya ya. Betul. Ya karena balik lagi siapa sih yang mau pengen punya penyakit? Betul. Semua orang pasti pengen sehat walafiat, insya Allah. Betul. Dan sampai sekarang juga nggak ada keterangan kalau misalkan si Chris Rock itu minta izin ke si Jada itu. Itu nggak ada. Kalau misalkan ternyata ini sudah minta izin sekalipun minta izin ini kan di acara internasional. Betul. Jadi Academy Award itu kan punya member Pak. Jadi nggak setiap orang bisa masuk ke perhelatan Academy itu Award. Dia. Di Academy ini adalah dia punya etika. Nah si Academy ini ketika menotis kemungkinan pialanya itu akan dikembalikan itu dia hanya fokus pada tingkah lakunya Will Smith yang overreact gitu ya, maju ke stage kemudian menampar. Tapi coba kalau misalnya lihat ke sebabnya, Chris Rock ini melakukan hal seperti itu intensinya apa? Udah ada persetujuan belum? Oke, berarti gitu. Salah bakal lebih detail lagi ya? Kalau menurut saya seperti itu. Kalau misalkan wajar lah kalau dia bersikap seperti itu gitu kan. Oke. Emang agak lumayan tricky juga ya kalau menarik nanti kebetulan kan komika di Indonesia juga kan banyak yang suka nyerempet curang gitu kan banyak. Nah saya juga sedang memantau nih pergerakan dari Bang Panji juga nih soal ini gimana kebetulan kan dia sedang di New York juga dengan segala macam kehebohannya dengan segala macam modernisasinya itu dia adalah Rans Cilegon FC yang ternyata berhasil merekrut Ronaldinho. Bukan Ronaldikin ya, tapi Ronaldinho. The real Ronaldinho. Jadi Ronaldinho ini bakal bermain di laga charity untuk membuka Liga 1 musim depan. Dan Ronaldinho ini akan bertanding bersama Rans, akan melawan Persis Solo, Persija, dan Arema di charity. Ini bakal ada di 2 kota, Jakarta dan Bali. Jakarta dan Bali. Kata Raffi Ahmad, semisalkan ada sponsor yang siap mendukung, Ronaldinho ini bisa dikontrak 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Tapi bukan cuma pada saat laga charity ini. Betul. Tapi luar biasa sih datangin Ronaldinho. Tapi Ozil berarti nggak jadi ya? Ozil nggak tahu. Kayaknya jadi deh. Kayaknya jadi ya. Soalnya di Fenerbahce juga udah di non job kan dia sekarang. Iya. Dia suka ternyata banyak ulah juga anak itu dia. Heran ya? Heran. Ternyata bukan cuma si Nacho Monreal yang dulu temen di Arsenal itu akhirnya buka suara katanya memang selain Ozil itu belakangan itu skillnya itu turun, tidak lebih baik dari pemain yang ada, pemain yang lainnya. Memang dia sering bikin masalah sama Wenger, sama Unai dan sama Arteta terakhir. Ditambah statement dia soal Muslim Uighur, udah itu doang. Jadi ini adalah bentuk akumulasi ya? Betul, keluar dipindahin ke Fenerbahce, di Fenerbahce nggak tahu ribut lagi sama pelatihnya kan. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah salah satu bentuk sudah mulai tidak tahan lah. Nah, mungkin attitude-nya udah kayak gitu kali ya. Iya, udah bad kali. Udah mungkin post power syndrome. Yang orang biasanya dipuja-puja gitu sekarang udah mulai turun, bahkan jarang dimainin di Fenerbahce juga. Caper ya. Ya, akhirnya kayak gitu mungkin lah gitu. Oke, tapi dengan berhasil Rans Cilegon untuk menggantinya sebagai walaupun cuma sebagai laga charity, ini bisa dibilang atmosfernya sangat luar biasa. Betul. Selain Michael Essien, sekarang ada Ronaldinho yang istilahnya sudah menyabet hampir semua piala yang ada di dunia. No debat. Liga Champions, Liga Spanyol, Piala Dunia, terus Ballon d'Or. Jadi apalagi Dinho itu salah satu pelopor dengan sebutan kalau dulu ada Nike untuk orang-orang Jogo Bonito nya berhasil itu kalau gua rasa dimulai dari Ronaldinho. Bahkan Lionel Messi pun belajar dari Ronaldinho. Iya. Respect lah buat Ronaldinho yang akhirnya bisa bermain untuk Rans FC dan semoga aja lapangannya bagus ya. Iya. Karena kan kita tahu bola-bola juga Bonito harus membutuhkan lapangan dengan spesifikasi kalau di Bali lumayan sih kalau di Bali. Lumayan. Nah, kalau di Jakarta Jakartanya mana nih? Nah, Jakarta harusnya di JIS sih. Di JIS kalau enggak GBK lah. GBK mending. Kalau kemarin saya lihat tuh terakhir tuh bukan di Lebak Bulus kan? Lebak Bulus udah nggak ada. Lebak Bulus kalau di terminal MRT. Udah nggak ada Lebak Bulus, udah nggak ada stadion Lebak Bulus. MRT sekarang. Kita bahas serius nih terkait apa nih? Hustle culture. Jadi hustle culture itu adalah sebuah standarisasi di masyarakat yang menganggap kalau kita tuh bisa sukses kalau kita terlalu into sama kerjaan. Jadi menganggap kerjaan itu paling prioritas di atas segalanya. Bahkan
keluarga pun di nomor 2 kan. Ini sering banget terjadi Pak di era-era sekarang, terutama di perkantoran SCBD. Ya. Ya kan, jadi istilahnya mau lu lembur kek, mau lu apa kek, dedikasikanlah dirimu untuk pekerjaan. Betul. Jadi dedikasi ke perusahaan itu ditunjukkan dalam waktu kerja ya. Iya. Jadi ada beberapa mindset yang cukup kalau menurut gue sih cukup kayak anjing lu apaan sih? Semacamnya dia sempat berstatement kalau bagi para penganut hustle culture, tidur hanya untuk orang lemah. Terus kerja lembur merupakan hal yang normal. Oke. Merasa bersalah jika kita istirahat. Aduh. Tidak percaya pada work-life balance dan mengeluh kurang tidur tapi tetap memaksakan untuk tetap bekerja. Aduh, sakit itu orang. Ini sebenarnya kalau bisa dikatakan dari segala macam yang ada, 1 dari 3 pekerja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental akibat jam kerja yang berlebih. Bahkan di Eropa sendiri jam kerja itu dibatasi. Di Eropa ya jelas Dibatasi dan bahkan ketika lo terlalu banyak lembur justru diberikan peringatan. Loh, malah di mana ya, di Eropa mana yang kalau bosnya itu men-text ngechat atau teks SMS soal pekerjaan di luar jam kerja itu bisa di SP melanggar hukum. Bisa di SP itu. Iya, bosnya melanggar hukum gitu. Itu Coba kalau di sini nggak balas, awas lu. Ingat nggak dulu Panji pernah ada nge-tweet 042 apa ya? 0044 kalau nggak salah itu kan. Padahal dia cuma nge-tweet doang gitu kan. Akhirnya ramai kan. Oh, lu jam segini masih di yang gara-gara lu kalau nggak balas chat gue mending lu nggak usah kerja. Ya gitu. Ya kan? Itu ramai juga padahal pembelaan si Bang Panji itu kan ya gue cuma ngechat aja karena ya gue punya goal tersendiri dalam bisnis gue gitu kan. Gitu. Nah ini ada sebuah fakta dari Instagram Epicology. Jadi ada sebuah penelitian mengatakan kalau bekerja lebih dari 50 jam per minggu tidak mendorong kita untuk semakin kreatif. Betul. Justru menyebabkan kamu semakin kurang produktif dan lebih sering sakit. Iya, jadi sebetulnya apa yang dicari sama orang-orang kayak gitu tuh? Ini sebenarnya bagi orang-orang yang bekerja di komplek SCBD, apalagi buat para pegiat startup yang di mana-mana bawa laptop, bawa tumbler Starbucks, betul. Terus juga pakai tote bag, ngepod, sama ini. Pakai apa? Apa namanya itu? Headphone. Pakai headphone. Pakai earphone. Oh, pakai earphone. Oke, pakai earphone. Itu kan biasa. Itu starter pack-nya ini ya. Orang-orang Jaksel. Terus makanya sepatu tradisional orang Jaksel, Vans. Oh, Vans. Oke. Apalagi gue cuma Ventela. Kemarin, jadi kebanyakan untuk orang-orang yang bekerja di startup itu habitnya kurang lebih seperti itu Pak. Istilahnya mereka mau bawa laptop kemana-mana untuk bekerja secara online. Karena kan sistemnya sekarang sudah digital nih cuy. Jadi pekerjaan lo bisa diakses di mana aja. Tapi bukan berarti lo harus bisa siap untuk bekerja apa aja. Betul. Iya kan? Sebetulnya itu tuh ada demand dari si pemilik owner bisnisnya nggak sih yang kalau lu tuh harus ngerjain jadi ini. Gini, ada satu bisa dibilang statement atau bukan terserah lah. Tapi yang jelas bilang gini, klien adalah raja. Jadi padahal kita sudah berkomunikasi dengan klien, sudah menginfokan kalau ternyata revisi ini hanya bisa dikerjakan ketika weekdays atau ketika jam kerja, work hour. Tapi ternyata balik lagi ya, namanya caper itu ada di mana-mana. Dan bagi level yang lebih tinggi dibandingkan employee-nya, ini caper kayak lu harus kerjain sekarang, ditunggu sama klien. Padahal klien itu tidak masalah ketika dikerjakan besok, karena sudah berkomunikasi. Oke, oh jadi ada ini berarti semacam tujuannya dia lebih ke apa namanya ke atasan itu ya? Lebih ngasih servis lebih lah. Oke, ya termasuk ke apa namanya ke menjilat atasan. Iya. Kan? Oh, Jadi gitu kurang lebihnya ya. Bagi beberapa teman-teman yang merasakan hal-hal seperti itu mungkin silakan tinggal sampaikan saja di kolom komentar apakah benar apa yang gue ucapkan barusan. Misalkan salah ya tinggal klarifikasi aja, ini salah kok, lo harusnya gini silakan ya. Nah, kalau dulu ya saya pernah ngalamin hal yang kayak gitu dan orang bilang saya workaholic, tapi kalau saya dulu bekerja jauh karena tinggal tidak dengan keluarga. Saya tinggal di katakan di luar kota lah. Di luar kota, di kosan gitu kan, di mes gitu. Jadi ketika balik gabut ya saya ngerjain
apa yang tersisa di pekerjaan sebelumnya gitu. Tapi posisi saat itu saya tidak punya atasan. Jadi saya justru yang pegang kendali saya. Jadi artinya ya udahlah. Yang ngatur ritmenya Bapak. Iya, jadi buat besok ke anak-anak gimana ya, timeline-nya gitu. Bapak Iya, gitu gitu ya. kan. Jadi Ronald, wah lu workaholic banget sampai lu balik jam 5, habis makan jam 7 udah depan laptop lagi segala macam. Berarti gitu itu kan. bukan workaholic Pak, istilahnya untuk menyederhanakan kerjaan untuk Ya mungkin memanfaatkan employee, waktu gitu ya iya. daripada ntar jam habis isya dugem kemana-mana gitu kan ya. Kalau workaholic kan istilah yang secara kontinu setiap hari dilakukan. Kalau ini kan enggak, istilahnya melakukan kerjaan lebih awal untuk mempersimpel kerjaan yang akhirnya di-share ke employee. It's okay lah kalau kayak gitu mah. Iya. Karena besoknya bisa santai kan. Ya, Iya betul. kan? Santai. Kecuali kalau besoknya Tapi kecuali besoknya gue sibuk lagi. Nah. Nggak ada waktu aja pokoknya. Nah, iya, itu bahaya itu ya. baru bahaya. Ya, jadi gue pun sering kok melakukan hal-hal seperti itu. Jadi istilahnya gue lakuin sekarang supaya besok bisa santai. Atau misalkan besok punya agenda kemanapun, gue lakuin hari ini. Nah, ya, Iya itu. kan? Betul. Ya, contohnya hari ini gitu kan. Gue besok mau ada acara, nggak karena apa namanya Ada possibility-nya satu untuk terlalu besar, jadi daripada take risk besok, udahlah kita take Iya. hari ini gitu. Ini apa namanya nggak biasanya kita take hari ini. Biasanya hari Selasa Hari Selasa, ya take biasanya. podcast-nya. Biasanya Biasanya hari Rabu. hari Tapi Rabu. selama itu memungkinkan, kenapa enggak? Itu kita bisa mengusahakan yang terbaik nggak sih Pak? Nah, kalau dari dari sisi ini lah, pekerjaan itu kan selalu ada impact-nya kan. Nah, orang-orang seperti itu apakah mungkin dia mencari selain goal itu Money. kepuasan ke karyawan, itu mungkin ke penghasilan juga, ke money juga, apakah memang Sebenarnya gini ya, dalam peraturan pun sudah disebutkan ada batas waktu maksimal lembur. ya betul. Iya kan? 3-4 jam misalkan gitu ya. 3 jam. Cuma kalau menurut gua pribadi nih Pak, ini terkait tentang persaingan usaha. Ya contohnya startup. Startupnya saling menguntungkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Betul. Gitu kan. Caranya adalah memposisikan karyawan bukan sebagai karyawan tapi sebagai budak. Makanya ada sebutan budak korporat. Udah Kerja korporat. nggak tahu waktu, dibayar lemburnya kagak, cuti nggak dapet, misalkan dapat izinnya susah. Orang lain libur dia masuk. Giliran liburan suruh bawa handphone kantor. Bawa laptop gitu ya, Ketika liburan di telepon klien. ditelepon Kan aneh. klien. Jadi sebenarnya peraturan perundang-undangan tentang pekerjaan itu udah ada. Ya. Ya kan, cuma balik lagi ya, istilahnya pekerjaan itu lu yang terima, lu bisa milih take it or leave it, ya tanggung sendiri resikonya. Iya. Gue keingetan sama Bang Nijar jadi. Apa tuh? Dia mungkin hustle culture juga. Bingung. Dia cuma ada waktu buat main badminton dan futsal dan tiktokan. Selebihnya kerja. Bayangin, gue ajak ke Jogja. Bang, liburan yuk. Oh yang pas waktu itu? Ya ketemu lu kan di Iya. Jogja. Liburan yuk ke Jogja, ke situ. Mau ngapain Bang? Ya liburan Bang Nijar udah kayak penat banget Udah yuk hectic liburan. banget lah ya. Kita keliling coffee shop kemana, pokoknya liburan dah. Ayo jalan. Itu bawa handphone kantor Pak. Ah seriusan? Ya, bawa handphone kantor. Ketika gue yang nyetir, dia di belakang tuh. Ya halo, ada yang nanya produk, mau belanja, ada yang komplain, ada yang ini. Iya waktu itu pernah kan mobil Kan kita. sama lu juga Iya. kan, dijemput gitu mas ketemu tuh gila aja. Jadi Bang. mungkin untuk hustle culture kayak gini jujur pernah gue alamin. Tapi tidak berlangsung lama, dan akhirnya sekarang pun gue sadar ternyata me time itu jauh lebih enak, dan Betul. secara scheduling, secara kreativitas itu bener banget. Ketika lu sudah terschedule dengan baik tentang jadwal pekerjaan lu, itu bakal membuat lu lebih fresh. Tuh. Jadi sebuah penelitian mengatakan kalau ternyata bekerja lebih dari 50 jam per minggu tidak mendorong kreativitas, itu benar. Bener. Justru kita semakin mentok. Ya mungkin pada saat itu kreativitas keluar semua. Tapi ketika itu repeat ya, diulang itu nggak keluar. Nggak Akhirnya keluar. stuck ya kan ya. Nah, dan ya mungkin orang yang kayak gitu nggak pernah berpikir dia akan hidup berumah tangga. Nah, pantesan Bang Nis jomblo ya. Ampura Bang Nis. Jangan bersabda Bang Nis. Selalu ke situ katanya. Kalau ngomong ke saya sama saya tuh kok larinya ke situ aja sih Bang. Katanya.
Ya udah bah gitu. Gue tuh heran ya Bang Listu ya, bisa aja membuat sebuah branding atau personal image yang sangat-sangat di luar ekspektasi di akun TikToknya. Ya. Bang Nijan adalah korban. Udah. Korban apa tuh? Ya korban. Kalau korban itu pasrah, dia mau diapa-apain juga pasrah. Oke. Korban, dia adalah korban. Oke. Udah. Tentang hustle culture ya. Nah, itu apa penikmat namanya? Podcast Mana Meni. Wait, lu kan pernah ngalamin. Ya, yang sekarang lu baca ternyata dulu pernah dialamin. Oh, mungkin gua termasuk orang yang hustle Hustle culture. culture. Nah, benefit yang lu rasain aja Benefitnya? pada saat itu yang lu Duit. pikirin sekarang. Duit doang kan? Duit doang, jadi Gitu. Emang duitnya double, banyak atau gimana? Achieve lah. achieve lah, jadi istilahnya apa yang gua pengen kesampaian. Ya terutama buat kaum-kaum yang punya cicilan ya. Betul, Itu betul. mungkin salah satu reason yang pas ketika lo mengadopsi hustle culture cicilan. Cicilan. Ya, cuma akhirnya semakin jauh usia semakin bertambah, gue lebih milih realistis sih Pak. Ya, Lebih betul. milih untuk work life balance, gue nyempetin waktu untuk olahraga, untuk bermalas-malasan. Iya. Jadi bertemu kalau dengan iya, kolega atau teman iya, gitu kalau kan. Sabtu Minggu waktu zaman dulu ya, dapat MC dengan jadwal padat pagi sore banget itu demen banget. Kalau sekarang kayaknya satu hari satu jadwal aja deh. Boleh lah satu minggu hari Iya. Sabtunya atau hari Minggunya. Iya itu gitu dia kan. karena jujur ya rebahan tuh enak bos. Tapi bahaya loh, rebahan itu sekarang juga muncul kata-kata rebahan. Healing itu bisa jadi apa namanya? Dua mata pedang gitu. Jadi bisa jadi membunuh kita sendiri karena Iya, tapi kan- pola pikir healing Iya. dan rebahan itu. Bahayanya takutnya jadi dikit-dikit rebahan. Ada kan di Twitter dulu kan yang orang tua gue pengen gue kuliah, gue pengen berhenti dulu deh setahun gue mau iya. healing dulu segala macam. Iya, itu mah beda Ada kan tuh, seperti Pak. Itu itu mah kan? beda, Pak. Nah, terus kalau soal reward nih ya, gue baca di Instagram itu Apple itu memberi bonus reward Berapa puluh miliar ya? jutaan dolar, ya artinya miliaran 30 kepada miliar. karyawan yang berprestasi, tapi tidak dalam bentuk uang. Jadi dalam bentuk penyertaan saham di Apple-nya. Oh, ngeri Dan sih. itu durasinya selama 4 tahun. Jadi katakan lu pegawai Apple berprestasi minimalnya selama 4 tahun. Tapi lu punya nggak saham Apple. Selama 4 tahun lu nggak akan cabut. Karena kalau lu cabut, saham itu dividen sahamnya angus. Gila. Anjir, pinter ya Apple ya? Pinter. Ya, kan sekarang Meta kan lagi gila-gilaan tuh. Meta ngambil ini segala macam kan semuanya kan. Iya. Kayak si YouTube itu diambil Meta kan, Facebook kan. Kalau YouTube. Kalau YouTube kan Sama ya Google. dia ya. Sama Google ya, dibeli Google kan YouTube Iya. ya. Oh gitu. Nah ini sekarang tuh modelnya seperti itu, diberi penghargaan, tapi lu masih terikat sama kita. Jadi gitu kan. kalau lu udah punya saham Apple, siapa sih yang nggak seneng? Ya iyalah, dihitung apa gitu kan. revenue-nya itu sangat Iya, menggiurkan. dividennya tuh Masih wah, gila lah. luar biasa gitu kan. Nah, apa namanya si yang menariknya juga itu durasi 4 tahunnya. Jadi ya sepinter-pinter, secerdik-cerdiknya orang kalau dia berprestasi ya minimal selama 4 tahun dia akan Masih stay. masih stay di situ. Kalau dia pengen ini. Dan yang ramai lagi katanya kalian pada hustle culture, kalau kalian tiap hari ngopi di Starbucks 50.000, kamu nggak akan bisa Beli rumah. Tapi kalau di hitung-hitung ya, Hitung coba. 50.000 kali selama 30 hari, full lah kata. 30 hari itu paling Berarti 1.500.000 1.500.000. dikalikan 12 bulan. 12 bulan, berarti 15 juta tambah 3, 18 juta. Dikali 5 tahun. Kali 5 tahun, 5 90. 90 juta. Rumah apa 90 juta? 5 tahun, dalam 5 tahun nggak beli rumah ya. Rumah 90 apa juta. 90 juta? 90 juta mungkin DP. let's make confuse budak zaman now gitu. Mungkin 20 tahun yang akan datang dapat ke 90 juta ya. Ya tapi gini loh, istilahnya kalau balik lagi ya, kita itu menganggap kopi ini sebagai apa? Sebagai oke. habit kah, sebagai self reward kah, Atau sebagai apa namanya? penebar jaring untuk Hanya untuk berkomunikasi atau cuma sebagai having apa fun? trendsetter aja gitu, Iya, itu ikutin dia. tren gitu Iya, kan. itu kan beda-beda. Kalau gua sendiri ngopi sekarang kita lagi project podcast. Iya. Iya. Nah, Ngopinya gue juga misalkan let's say ke
ke kedai coffee shop itu pasti ada keperluan pekerjaan atau keperluan riset. Atau misalkan gua ke kedai kopi sendirian itu paling cuma sebagai self reward gua. Karena balik lagi semua ada hitungan matematikanya. Ketika kita mengeluarkan A, kita harus memasukkan B dengan nilai 2 kali lipat. Betul. Itu make sense dong. Iya, betul. Dan terbukti kok sebelum kenal kopi gue udah bisa nyicil rumah. Betul kan tuh. Kerja, ngopi, bisa nyicil rumah. Iya. Gitu. Mungkin jangan di Starbucks deh. Di Natura. Oh, mungkin Starbucks kali ya. Starbucks ya, katakan 50.000 ya, 50.000. Natura cuma 20.000 kok. 20.000. 15.000 juga ada yang 15.000 gitu kan. Ya, ngopi sih santai aja ngopi kalau kalian merasa terbebani sama kopi. Jadi kopi itu kan sama aja kayak sebatang rokok gitu ya. Iya. Itu efek berantainya kan luar biasa. Di situ ada petani kopinya, kan, ada prosesornya, ada pedagangnya, ada penyeduhnya dan segala macam. Banyak banget gitu. Jadi ya kita menghidupi UMKM juga di sini. Iya, jadi gitu. kalau dinilai dari hal-hal seperti itu bener banget. Dan yang paling penting lagi adalah apakah gara-gara kopi ini berkembang, alhasil ada yang ngedis ya hal-hal seperti itu karena mau meng-cancel lagi gitu. Mau meng-cancel culture lagi. Toh menurut gue zaman sekarang ya untuk bertemu dengan stranger atau orang-orang atau let's say teman-teman kita untuk ngobrol asik ya di coffee shop. Betul. Ya kan kalau mau ketemu orang yang random ya, yang random tuh coffee shop udah. Salah satu public area yang nyaman. Betul. Nyaman dan aman. Betul. Karena satu rame. Kedua hampir semua coffee shop punya CCTV. Betul. Terus dan terjangkau. Kita datang ke tempat itu karena tahu harganya lebih segitu. Cocok lah makan nong kita gitu kan. Untuk ukuran Cirebon kopi susu gula aren paling nggak jauh dari 20.000. Iya 20.000. 18, 20, 25, 22 kayak gitu lah paling mahal gitu. Itu dia. Jadi istilahnya sekarang coffee shop itu bukan cuma untuk tempat-tempat orang yang pengen handle masalah kopi. Tapi coffee shop itu udah dijadikan sebagai satu tempat untuk untuk berbagai macam. Iya, multipurpose. Di situ ada orang yang memang kerja, gitu kan. Ada yang memang mau ketemu orang ngobrol, gitu. Ada yang mau judi, gitu kan. Ada yang mau. Coffee shop mana tuh yang ketemu di sana bisa buat judi? Hampir semua coffee shop ada yang judi kayaknya sekarang slot ya. If you know what I mean. Nah, terus ada yang cuma ngeceng-ngeceng doang. Ya, ada gitu yang ketemu stranger gara-gara dapat di dating apps. Oh gitu. Ya kan? Biasa kalau misalnya datang di situ ada yang lumayan ginuk-ginuk gitu kan, langsung buka aplikasi. Oh, ada nih gitu kan. Banyak loh coffee shop tuh jadi sudah bermetamorfosa menjadi bentuk yang lebih. Iya, multipurpose lah, udah kayak pasar lah sekarang tuh. Jadi situ bukan cuma untuk ngopi aja, banyak ini. Nah, kalau saya baru baca nih, Pak. Nih ada kebalikan dari hustle culture, yaitu barokah culture. Kita perbandingannya. Jadi kalau hustle culture itu egocentrik. Kalau barokah culture God-centric. Jadi kalau egocentris kan pencapaian pribadi. Gua belum misalkan dari apa yang what I have and what I don't have gitu kan. Gua motor masih kayak gini, kamu motor yang cc-nya tinggi, mobil gini. Nah, lebih ke diri kita. Tapi kalau barokah keberkahan, yang penting Allah ridho gitu kan. Nah, terus ada lagi kalau hustle culture itu fokus on result. Fokus kepada hasil. Iya, kalau barokah culture fokus on acceptance from Allah. Lebih ke ya itu kan keriduan Allah. Acceptance of Allah. Terus jadi jangan sampai waktunya sholat nggak sholat gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Terus hustle culture itu distracted. Mudah dialihkan, teralihkan. Barokah culture fokus dalam hal ini ya dia fokus tapi gampang teralihkan. Ada lagi nggak? Terus ada lagi hustle culture itu big move and constant pivoting. Terus kalau barokahnya small but consistent effort. Kalau hustle culture-nya small but consistent effort. Jadi kembali ke tujuannya kan ya. Ketujuan kita dalam hal ini kita bisa mengkategorikan apakah pekerjaan kita ini adalah hustle culture atau barokah culture. Kalau hustle culture tujuannya ya udah ketika sudah mencapai kepuasan itu nggak pernah ada puasnya gitu. Terus aja karena dikejar. Tapi kalau udah barokah
culture gitu ya sudah terima grateful kan bersyukur gitu kan dengan yang diterima. Kalau yang ini ya pasti akan terus jadi batu loncatan ke sini. Tapi benar sih kayak definisi awalnya kalau hustle culture itu egosentris. Betul. Kalau barokah culture itu God sentris. Nah ini kan kalau salah satu lagi kalau barokah itu adalah sense of responsibility. Jadi rasa tanggung jawab yang tinggi. Tetapi kalau hustle culture itu adalah sense of entitlement. Jadi penghargaan. Lebih ke penghargaan saya sebagai apa gitu. Nah. Mudah-mudahan sih kita dijauhkan dari segala hal yang buruk lah, mau hustle culture mau atau apapun itu. Ya pekerjaan yang kita, terutama saya semoga barokah gitu kan, Pak Eko juga nanti mungkin berpikir jauh lah seperti itulah mungkin insyaallah. Nah gitu. Berarti hustle culture itu membutuhkan sebuah pengakuan ya? Iya betul. Membuat pengakuan. Apakah masih ada kaitannya sama sertifikasi kopi? Kalau sertifikasi kopi itu maksudnya hustle culture atau barokah culture? Itu lebih ke barista hustle. Barista hustle itu, Pak. Barista hustle. Jadi barista yang berjuang memang untuk title dia sebagai barista supaya diakui dia sebagai barista. Nah, nanti boleh saya bacain ada sambat. Jadi beberapa episode kemarin kita nggak sempat ada sambat ya. Nah, sekarang kita ada sambat. Ada sambat dari seseorang yang tidak mau di-mention. Sambat, salam bangsat buat para penyeduh yang ngaku sudah pernah jadi champ dan tidak mau pernah turun lomba lagi. Sertifikat kemenangan Anda harus terus diperbaharui, guys. Ingat, perkembangan industri kopi terus update dan di atas bumi masih ada langit. Respect dong sesama penyeduh, jangan cuma bisa nyinyir di belakang dan gak suka kelihatannya yang lain jadi champ juga, bangsat. Tolong ya. Jadi buat teman-teman budaya-budaya nyinyir hustle kayak gitu dikurang-kurangin. Saya sih bukan nyinyir, ini cuma nyampein aja. Tapi kalau orangnya kayak gitu ya silakan. Tapi kok kenapa menyampaikannya penuh dengan hasrat? Karena saya tahu sih hustlingnya di situ tuh, perjuangannya di situ luar biasa, Pak, luar biasa. Ya kan Bapak lihat istilahnya melihat beberapa kompetisi kopi, istilahnya para barista itu pun ini ya untuk mendapatkan gelar juara penuh dengan perjuangannya, dimulai dari risetnya, dimulai dari penyeduhannya sampai nunggu hasilnya pun gila. Betul sekali. Jadi setiap effort itu di reward dengan yang pantas gitu kan. Kalau memang dia jadi juara, ya memang dia effortnya luar biasa. Dan yang paling brengseknya ada aja yang nyinyirin kayak gini. Ada yang kayak gitu. Tapi memang kadang nyinyir itu suka kembali pada personal orang itunya gitu. Ada yang ngomongnya gini katanya, gua harus juara di kompetisi biar gua bisa jadi juri kompetisi. Oke, tapi kan itu kan nggak relate, yang kayak gitu tuh nggak relate. Itu ya jadi dinyinyirin. Artinya lu ngelempar bola ini bola yang bisa ditendang balik ke lu. Nah itu. Walaupun impian itu sah-sah aja. Sah-sah saja gitu. Tapi kan jadi juara menjadi juara kompetisi dan juri di kompetisi itu it's a different thing. Beda gitu. Banyak beberapa ada indikator-indikator lain yang harus diraih ketika lo pengen jadi juri. Ya kecuali kalau jurinya fun aja, fun brewing, fun apa ya, it's okay lah itu mah lu ngambil siapapun juga yang suka ngopi di kedai aja. Kecuali juaranya konsisten ya, setiap ada kompetisi kopi dia juara satu mulu. Iya, itu bisa jadi pengecualian loh. Bisa jadi pengecualian, makanya yang maksud dari si pengirim sambat ini ada level loh juara itu. Mungkin Pak Eko di Cirebon juara terus. Ada loh kompetisi yang jauh lebih bergengsi. Lu coba ke sana upgrade gitu. Upgrade. Ibarat kata dari region. Jangan jago kandang aja. Pindah ke gitu. skala provinsi. Betul. Setelah skala provinsi ke skala nasional. Setelah nasional internasional. Atau apapun itulah misalkan kalau misalkan di Cirebon kan ketaker ya yang ikutan lu gua misalkan lu ketemunya ini lagi udah pas di final
anjir ketemunya Eko, udah kena mental dulu gua, dia udah juara, sering juara, ya udah kena mental dulu, lu pasti juara lagi. Tapi ketika di tempat lain kan ketemu dari daerah lain, kopi shop lain yang luar biasa, teknik dan lain sebagainya kan, keujinya kan di situ. Sebagai anak yang dulu sering mengikuti kompetisi, ini emang harus seperti itu sih. Iya, karena betul. balik lagi ya, gua pun akhirnya menyadari saingan gua tuh bukan seangkatan gua. Saingan gue adalah orang-orang yang berkembang, bukan dari kota gue, tapi dari daerah lain. Gitu, Iya betul, kan? betul. Contohnya, pasti anak-anak daerah kayak Cirebon, Kuningan, Majalengka dan sekitarnya pengen banget kerja di ibu kota. Saingan siapa? Betul. Anak-anak ibu kota. Misalkan kayak pendaftaran CPNS di kementerian, lu pengen kerja di kementerian, tapi saingannya tuh dari seluruh Indonesia. Iya betul. Istilahnya lu, misalkan lu adalah seseorang yang seseorang yang istilahnya itu sangat dipandang di region, Di daerah. ya, tapi itu belum tentu ketika lu masuk ke kota-kota besar kayak Bandung dan Jakarta. Iya betul. Karena lu masih belum dilihat di sana, skalanya itu berbeda banget cuy. Jadi katakan gini, nanti nih, gua barusan kepikiran nih. Kemarin ketemu sama teman-teman IO di Jakarta. Oke. Buat men-scale up nih. Contohnya gua fokus ke lu nih. Lu kan dalam beberapa event kopi kan Ya. gabung jadi MC gitu kan. Terus sekali, 2 kali, 3 kali udah mulai ngeblend kan. Mulai dengan istilah-istilah kopi, terus istilah-istilah kompetisinya lu udah mulai paham gitu kan. Nah, mungkin next nih tahun ini gua mau bawa MC kopi yang dari luar. Gua ambil ke Cirebon. Tandemin sama lu. Jadi bukan lu yang harus ke sana, tapi orang sudah datang ke sini dah. Oh, I see. Nah, biar kita berkompetisi, maksudnya bukan berkompetisi, artinya lu bisa learning sama ini orang dari di ibu kota gitu. Harusnya kan ekspektasi kita, saya pun ekspektasinya ketika manggil dia kan besar harus besar gitu. Ketika sampai di sini, so-so aja sama Eko Denny, nggak ngaruh, misalkan gitu sama sana gitu kan. Nah, tapi ketika memang pada saat pergelaran itu dia emang beda, lu kan belajar, oh ternyata kayak gini, nah gitu kan. Jadi gue pun sering banget seperti itu Pak. Jadi gue tuh salah satu orang yang insya Allah selalu belajar, even itu sama anak yang lebih muda. Tapi ketika dia punya nilai plus yang tinggi, gue nggak segan-segan untuk belajar. Iya, dan ngakuin Gila, betul. karena balik lagi ya, ego tinggi itu karena lu masih belum bisa menerima kenyataan diri lu kalau diri lu tuh masih kurang. Oke, betul sekali. Iya kan? Dan salah satu hal yang tadi kalau menyinggung ke Pak Eko yang memberikan pengakuan pada yang lebih muda gitu. Saya sebagai yang lebih tua, ikutin hustle culture, bukan hustle culture, ikutin culture-nya anak-anak muda sekarang tuh berat, Pak. Oh iya. Berat banget. Coba banget. nih. Iya, let's say saya tiap hari ketemu sama anak umur 20 ke 30. Pergaulan saya sekarang seperti itu kan. Ya milenial lah. Iya, milenial gitu kan. Yang mulai dari head to toe di atas up to bottom di atas, rambutnya model apa, Kaosnya kayak kaos apa, celana apa, sepatu, sneakernya seperti apa. Kemarin ke Kokas Pak gitu ya, ngelihat satu outlet, nyebutnya Vans atau Vans? Sepatu Vans ya, ada outlet Vans. Aduh, saya kalau pakai sepatu itu kayak anak muda nih. Sama abang, iya Pak, bagus Pak, coba lihat Pak, lihat 3,5 juta, berat Pak, ngikutin. Bapak-bapak mau kayak anak muda tuh berat. Itu dia gue pakai Ventela bos. 3,5 juta. Yang klasik. Sampingnya New Balance. Gue kan ngefans banget sama yang klasik 574 itu. Lihat situ. Gue lihat di Planet Sport Station itu kan New Balance itu kan masih di bawah 1.000-an loh. Ya. Di situ 1,7 Pak. Mungkin Bapak salah mall kali. Salah mall memang saya itu di Kokas tuh. Di Kokas emang. Aduh, salah mall saya Emang lumayan pricey sih. Terus ya memang brandnya kan luar biasa kan situ. Lihat Converse, sebelahnya ada Wakai, semua Wakai yang saya beli KW 150.000 gitu kan, ya bisa diinjak. Coba punya Wakai?
Enggak, Pernah belum. punya Wakai? Belum. Wah, Bapak berarti ketinggalan skip satu generasi tuh. Kalau- Saya punya Wakai dulu. Kalau gue ya untuk masalah fashion nih Pak, gue tuh istilahnya nggak pernah mengikuti apa yang sedang tren. Oke. Kadang-kadang gue tuh terlambat. Oke. Kayak apa semodel Ventela ini. Gue baru beli 1 tahun atau 2 tahun kemudian ketika Ventela booming. Bagi gue adalah satu yang paling penting outfit gue ini bisa cocok warnanya. Karena untuk matching ini susah. Terus juga sepatu itu bisa dipakai untuk kondisi celana apa? Celana kain kah, celana levis kah atau apakah ini sesuai atau enggak? Itu dia. Jadi gue nggak peduli what the fuck dengan segala macam brand yang ada. Nggak FOMO ya? Nggak FOMO gue. Oke. Itu dia. Jadi istilahnya kalau selama itu nyaman dan harga masih relate sama kantong gue, ya why not? Tapi ada sih orang yang freak sama sepatu. Ada. Kemarin tuh ada Jakarta Sneaker Day. Iya. Asli itu. Saya udah mau ke situ, cuman nahanan udah aduh bahaya. Akhirnya salah satu teman saya memposting di media sosial menjual kembali barang yang dibelinya. Kenapa? Katanya di mana istrinya kebanyakan. Ada yang mau Onitsuka nomor 42 harga murah. Onitsuka jauh apa nih namanya tuh ya yang prepetan lah. Onitsuka Tiger bukan? Onitsuka Tiger apa namanya ya lupa saya. Itulah gopean lah. Ih murah. Asli. Murah. Seperti itu. Keren tuh Onitsuka tuh. Yang ini yang prepetannya Pak, yang prepet yang Ya pokoknya bukan itulah. tali, bukan tali Iya, gitu. I see. Nah, itu. Oh murah tuh. Murah. Gue mau murah kalau Murah. sekelas Onitsuka itu Makanya- di atas 700 itu Onitsuka. Saya bilang Mas skip dulu aja Mas ya, ntar kalau ini saya dapat. Kalau saya ada duit juga Pak, di keep gitu. saya aja Pak. Ada Keren mana sih ya? Onitsuka. Oh ini tuh. Yang prepetan bukan warnanya ini. Pokoknya Iya. hustling kayak gitu jatuhnya tuh udah kalau hustling tuh kan Iya. jelek ya. Jadi orang berantem ibaratnya kalau hustle gitu kan hustle tuh berantem berusaha survive dengan kadang tidak mengindahkan sekitarnya gitu. Jadi mau hustle culture, mau hustle fashion atau apapun gitu. Nah ini Java apa? Iya, pokoknya Tapi yang semacam gede, ini ya. itu. Oke. Nah, Itu. kalau untuk ya namanya kalau pengen punya sepatu impian wajar ya. Gue mau tetap sepatu impian gue Air Jordan. Air Jordan. Itu gila sih. Air Jordan kan ada yang murahnya. Kan banyak Cuma kan balik model lagi, tipenya. Untuk mendapatkan satu sepatu impian butuh effort ya. Iya betul. Butuh effort dan spek yang gue Bukan pengen cuma tuh- sholawat aja ya, Iya. harus ragu. Dan gue pun pengen sepatu Air Jordan yang gue pengen pun dipastikan harganya tidak murah. Oh gitu. Walaupun sebulan bisa beli. Bisa beli. Cuma makan Ya gue saya. gimana? Iya. Balik lagi ya. Ada rumus dalam pengeluaran itu, istilahnya kalau untuk kegiatan entertain itu harus maksimal 30% dari pendapatan kita setiap bulannya. Oke. Misalkan pendapatannya UMR, berarti maksimal sebulan itu untuk having fun sekitar 600.000 Kalau saya udah nggak masuk segitu. perhitungannya. Iya kan? Kalau saya cuma 5% kayaknya. Karena ada anak, ada keluarga ya. Sekolah. SPP makin menjerit karena Pak. Oke, hustle culture ini bisa dibilang sebuah tren yang sudah lama, cuma istilahnya baru naik sekarang. Hustle Yang culture, ya. kalau dalam bahasa sederhananya sih Ya workaholic salah satunya ya. Workaholic. Ya workaholic gitu kan. Orang yang lebih baik lembur di weekend gitu kan, dapet mungkin goalnya dia karena punya banyak cicilan harus banyak ini iya, banyak. kalau banyak cicilan itu masih make sense ya. Iya, Karena iya. ada tanggung jawab yang harus di Ya betul, salah satunya ke situ kan ya, Nah, itu goalnya dia. untuk menyembunyi itu. Ya makanya saya bilang sih mendingan kita jauh-jauh lah dari hustling kayak gitulah, nggak usah terlalu hustle, nggak usah kungfu hustle juga kan. Ya. Filmnya doang yang rame gitu kan, Iya. isinya sih kan kasihan dalamnya tuh kan. kasihan. Hustle terus yang dipikirin sampai Iya. lupa buat pulang. Nah kan gitu. Nggak kangen aing di rumah apa? Ah betul sekali Kak. Oke, itu Oke, aja kayaknya mungkin ya. sudah cukup sampai di sini. Barangkali ada yang pengen ngasih sambatan, boleh DM Instagram gue di Kodeni atau ke Gak Riskan, atau bisa langsung komentar di kolom section yang ada di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, and ini pamit. Bye.